Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Syekh Siti Jenar hingga kini masih menjadi misteri. Siapa sosok sebenarnya Syekh Siti Jenar masih mengundang banyak pertanyaan. Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar yang namanya bermakna tanah merah tersebut memiliki nama asli Raden Abdul Jalil. Namun, ternyata beliau juga memiliki banyak nama sebutan. Setidaknya ada 16 nama yang disandangnya. Nama-nama tersebut antara lain San Ali, Syekh Abdul Jalil, Syekh Lemah Abang, dan Hasan Ali. Beliau juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Abang, dan Syekh Siti Jenar. Nama Syekh Siti Jenar khususnya merupakan nama filosofis yang menggambarkan ajaran tentang sangkanparan. Dalam sangkanparan, manusia secara biologis hanya diciptakan dari tanah merah dan selebihnya adalah zat Allah. Syekh Siti Jenar memang merupakan sosok kontroversial dalam dunia mistik Islam dan kejawen. Selain karena ajaran manunggaling kawula gustinya, riwayat kematiannya juga kontroversial. Dan inilah beberapa versi di antaranya. Versi pertama, Syekh Siti Jenar meninggal karena dihukum mati oleh Sultan Demak, yaitu Raden Patah, atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Sebagai algojo hukuman pancung adalah Sunan Kalijogo, dan eksekusi hukuman dilaksanakan di alun-alun Kesultanan Demak. Sebagian versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar yang ditulis Ki Sosrowijoyo. Versi kedua, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Sebagai algojo atau pelaksana hukuman adalah Sunan Gunung Jati sendiri. Eksekusi dilakukan di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Jenazahnya dimandikan oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, lalu dimakamkan di Kraksan, yang kemudian disebut sebagai Pesarean Kemlaten. Riwayat ini tercantum dalam Wawacan Sunan Gunung Jati Pupuh ke-39 karya Emon Suratmana dan T.D. Sujana. Versi ketiga, Syekh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri, dan sebagai algojo hukuman mati adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat ini menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijogo. Versi keempat, Syekh Siti Jenar meninggal karena vonis hukuman mati yang dijatuhkan Sunan Giri. Peristiwa kematian Syekh Siti Jenar versi ini dikisahkan dalam Babat Demak. Menurut Babat Demak, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri, karena dengan kesaktiannya ia dapat menemui ajalnya. Tetapi Sunan Giri menusukkan keris ke badannya hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning. Setelah mengetahui bahwa suaminya meninggal, istri Syekh Siti Jenar menuntut bela kematian itu kepada Sunan Giri. Sunan Giri menghiburnya dengan mengatakan bahwa ia bukan yang membunuh Syekh Siti Jenar, tetapi dia mati atas kemauannya sendiri. Diberitahukan juga bahwa suaminya kini berada di dalam surga. Sunan Giri meminta dia melihat ke atas, dan di sana dia melihat suaminya berada di surga, dikelilingi bidadari, dan duduk di singgasana yang berkilauan. Kematian Syekh Siti Jenar dalam versi ini juga ditulis dalam Babat Tanah Jawa yang disadur oleh S. Santoso dengan versi sedikit berbeda. Versi kelima, vonis hukuman Syekh Siti Jenar dijatuhkan oleh Sunan Gunung Jati, sedangkan yang menjalankannya adalah Sunan Kudus. Kematian Syekh Siti Jenar versi ini dapat ditemukan dalam Serat Negara Kertabumi, Suntingan Rahman Selendraningrat. Kisah ini diduga bercampur aduk dengan kisah eksekusi Ki Agung Pengging yang dilakukan Sunan Kudus. Versi keenam, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Pada saat hukuman mati harus dilakukan, para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk mengeksekusi. Namun hukuman tak jadi dilakukan karena Syekh Siti Jenar
memilih cara kematiannya sendiri dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa dihukum pihak sultan dan para sunan. Ia ingin menemui ajalnya seperti yang ditetapkan Allah. Versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar yang dikubah oleh Ki Sosrowijoyo dan disebarkan oleh Abdul Munir Mulkan. Versi ketujuh, ada dua orang yang sama-sama menaruh dendam pada Syekh Siti Jenar. Kedua orang ini memiliki nama yang mirip dengan nama kecil Syekh Siti Jenar, San Ali. Pertama adalah Hasan Ali, Pangeran Anggaraksa, anak Resi Bungsi, yang diusir dari keraton karena kedurhakaannya kepada Resi Bungsi dan pemberontakannya pada Cirebon. Ia dendam pada Syekh Siti Jenar karena berhasil menjadi guru suci utama di Giri Amparan Jati. Yang kedua adalah San Ali Ansyar al-Isfahani dari Persia, teman seperguruan Syekh Siti Jenar. San Ali Ansyar juga dendam kepada Syekh Siti Jenar karena kalah dalam ilmu dan kerohanian. Kedua orang ini lalu berkeliling Jawa sambil mengaku murid Syekh Siti Jenar. Mereka memasukkan ajaran mistik, bahkan lama-kelamaan Hasan Ali mengaku sebagai Syekh Lemah Abang, sementara San Ali Ansyar mengaku sebagai Syekh Siti Jenar. Menurut versi ini, mereka berdualah yang sebenarnya dieksekusi Wali Songo karena sudah melancarkan fitnah keji kepada Syekh Siti Jenar. Asal-usul Syekh Siti Jenar memang masih menjadi kontroversi. Meski demikian, Syekh Siti Jenar merupakan sosok fenomenal dalam sejarah keislaman di Indonesia hingga banyak diperdebatkan sampai kini. Demikianlah episode kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami dan wassalam.